When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadow in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surround become shadow in the light of you, I worship you, Lord. I worship you. I worship The reason I live is to worship you, to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Apakah iman? Iman bukan sekedar sebuah kepercayaan. Iman itu lahir dari sebuah hubungan. Ada 3 hal. Iman lahir dari pendengaran akan firman. Tetapi iman lahir karena kita melihat. Yesus berkata, kalau engkau melihat dan engkau nggak percaya, engkau bersalah. Karena engkau sudah melihat. Iman membuat kita melihat. Melihat membuat kita beriman. Tapi yang ketiga, iman itu lahir dari sebuah perjumpaan kasih. Kasih itu memberikan kekuatan pada kita untuk percaya. Orang-orang beriman, atau dengan kata lain, Tuhan mencari orang yang beriman. Nah, ini seringkali ditafsirkan, diimplementasikan beragama. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Bukan tidak mengasihi. Jadi kita harus mulai membedakan antara perkenanan Tuhan dengan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi. Amin. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada setiap orang. Israel 2 juta keluar dari Mesir. Dikatakan, tetapi Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Tidak cocok hatinya. Jadi apa itu beriman? Orang yang walk with God. Karena apabila ia mengundurkan diri, berarti dia berhenti berjalan. Walk with God. Jadi kita jalani perjalanan hidup. Usia kita menunjukkan secara waktu fisik berapa lama kita menjalani hidup ini. Tetapi berapa banyak kita berjalan sama Tuhan. Itu yang akan membedakan. Orang bisa menjalani umur demi umur, hari demi hari. Tetapi dia tidak pernah berjalan bersama Tuhan. Nah, apa yang membuat orang berjalan dalam iman? Dia mengalami hubungan dan dia walk. Makanya come, sit, walk.
Nah, Tuhan kita Tuhan yang hadir. Amin. Oleh rohnya, kekristenan harus membawa kita mengalami kehadiran. Kalau tidak, kita hanya ketemu agama Kristen. Injil harus membawa kita untuk mengalami kehadiran. Sebab dia adalah Jehovah Shammah. Musa berkata dalam Keluaran 33 ayat 14, dengan apakah kami dibedakan dengan bangsa lain selain ketika engkau berjalan bersama kami? Amin. Apa permintaan Musa? Kiranya engkau membimbing kami. Itu bahasa Indonesianya. Tetapi sesungguhnya bahasa arti sebenarnya, may your presence will go with us. Amin. Anda dan saya hari ini harus dipanggil untuk mengalami. Dialah Shekhinah glory itu. Dialah tabut perjanjian itu. Karena tiang awan dan tiang api itu berhenti di mana? Di tabut perjanjian. Jesus is the Ark of Covenant. Dan kita berjalan. Jalani hidup ini dalam hadiratnya. Amin. Anda akan Tuhan berjanji when you walk with God. Apa salah satunya? Engkau akan berjalan makin lama, makin kuat. Amin. There's a sign. Engkau nggak makin lemah. Tidak ditelan usia. I'm not talking about physically. I'm talking about spirit, your heart. Tapi tentu saja itu punya pengaruh dalam secara fisik. Tetapi itu tidak menjadi sebuah sebuah pola yang secara kita tidak mendoktrinkan seperti itu. Karena ada orang yang diizinkan Tuhan mengalami kelemahan fisik, tapi rohnya menyala. Nah, bagaimana mungkin? Atau itu melawan natur manusia. Karena kita akan semakin tua, akan semakin lemah, akan semakin habis kemauan kita. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau walk with God, you walk lebih kuat, strong in your spirit. Amin. Karena roh itu tidak mengenal tua. Amin. Dan ketika rohmu dilatih, sama seperti seorang yang cukup atau belum tua, dia berlatih, maka ototnya makin lama makin kuat. Amin. Tanda kedua bahwa engkau berjalan, engkau mengalami progres. Dan ini sangat logis. Ketika saya bergerak, for the time being, I stand my position di tempat yang berbeda. Betul? Makanya perjalanannya Abraham itu ada dari Ur Kasdim masuk kemana itu saya tidak hafal itu mana, Sikem atau apa, Bethel, Hebron, terakhir Muria. Tempat-tempat yang itu kalau dibedah secara Ibrani itu semua punya makna. Maka perjalanannya Elia dengan Elisa itu dimulai dari apa? Gilgal. Simple. Gilgal itu apa? Tempat orang Israel disunat. That's covenant. Jadi perjalanan itu nggak terjadi kalau kita nggak masuk covenant. Anda harus masuk dalam covenant, baru bisa walk. Makanya sit, walk. Nggak bisa walk kalau nggak sit. Makanya sit, walk, stand. Kalau dipikir secara logika, kok sit langsung walk? Mestinya stand baru walk. Tapi setelah walk, jalan, kita baru boleh stand before the king. Yang nggak jalan nggak bisa, nggak layak, nggak. Lu mau apa? Lu jalan aja nggak? Lu kerja aja nggak? Tapi jangan khawatir, sebagai Bapa dia menerima kita. Tapi bukankah dia ingin memberikan kerajaan surga sama kita? Amin. Catat baik-baik. Dan itu harta. Orang yang mengejar harta,
dia nggak jadi orang biasa. Dia akan mengarahkan hidupnya. Dia mendisiplinkan hidupnya. Dia terus stretch. Dia nggak biarkan kendor. Jangan kasih kendor. Waduh ya. Terus stretch terus. Lama-lama engkau terbiasa dengan stretch. Amin. Lama-lama engkau terbiasa dengan rasa sakit. Ini rasa sakit keluar ini ototnya gitu. Berkali-kali kau menolong. Dan ini penghiburan. Engkau melihat pertolongan. Engkau melihat kekuatan. Engkau melihat jalan keluar. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada. Gini loh. Ini very simple. Roh Kudus itu penghibur. Amin. Gimana menghibur kalau belum duka cita? Gimana dihibur belum bebanan rest kalau belum capek? Gimana dikuatkan engkau nggak sampai gua butuh. Yes. Betul nggak? Ini logika aja. Itu menunjukkan kita dipanggil dalam sebuah medan. Stretch your spirit, stretch your heart. Amin. Jangan kasih kendor. Terus renungkan firman. Terus maintain your conscious, spiritual conscious, kesadaran roh itu dalam hidup. Pertama itu kelihatannya yakin, tapi lama-lama itu akan mengubah, akan membedakan. Jadi orang yang terus latihan pertama dia nggak beda, tapi terus, tidak usah berat, tapi dia terus disiplin. Satu hari tubuhnya akan menyesuaikan dan dia mulai perbedaan itu akan mulai muncul. Nggak otomatis. Oke. Yang saya mau bagikan, saya masih ingat akhir zaman. Kita harus lihat, this is the last battle. Akhir zaman artinya pertandingan terakhir. Anda lihat petinju kalau sudah ronde 12, kerahkan semua kemampuan. Betul? Tuh. Semua harus all out. Yes. Karena setan pun all out. Yes. Anda nggak bisa santai karena setan nggak santai. Oke lah, kingdom of death nggak santai. Dunia nggak santai. Speednya makin lama makin cepat. Nah, salah satu yang saya bisa merasakan hari ini, saya miris. Bagaimana kebencian itu mulai naik antar bangsa, antar peperangan. Bagaimana kematian seorang yang dianggap setengah dewa atau apa. Termasuk yang gak sealiran, termasuk yang gak ada urusan. Tetap membuat itu saya bisa merasakan kebencian, kemarahan kepada orang Yahudi khususnya. Saya bayangkan kalau saya jadi orang Yahudi itu kayak apa ya? Saya jalan tiba-tiba itu bisa dibunuh orang tanpa sebab. Ini sebuah gambaran battlefield-nya itu. Nah, malam ini saya karena berjaga dan berdoa, artinya gini. Saya melihat sesuatu yang pola yang Tuhan ingatkan. Suddenly, sekonyong-konyong, tiba-tiba, Anda bayangkan bagaimana pejabat Iran itu pagi hari ini, nggak malam ini, rapat di ruang yang sangat sophisticated, pertemuan tingkat tinggi pejabat. Tiba-tiba seluruh, bukan cuma ruangan, seluruh area itu selesai. Pernah nggak mereka bayangkan mereka datang mati? Nggak pernah. Itu yang namanya sudden. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Adu informasi. Makanya my people are destroyed for the lack of knowledge.
Ini nggak main-main, saudara. Anda harus mencintai knowledge. Yes. Karena knowledge itu key. Amen. Anda nggak bisa main hati toh. Anda harus mencintai hikmat. Amen. Akhir zaman nanti diikuti dengan kemurtatan, saling membenci. Lalu disusul Matius 24 apa? Berbagailah hamba yang setia dan bijaksana. Catat 2. Setia dan bijaksana. Wise and faithful. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengerjakan. Karena dia tahu. Dia understanding of time. Kita jangan terlalu bangga. Aku tulus. Hatiku benar. Nggak cukup. Hati kita nggak cukup. Hati-hati. Jangan pernah terjebak membanggakan kesalehan. Apa yang dikoreksi Tuhan terhadap Ayub? Tidak sadar dia membanggakan kesalehannya. Self-righteous. Gak bener ya salah. Tapi jalan bener. Lama-lama itulah namanya kedagingan. Walak-walik. Istilahnya orang mati kelaparan satunya. Satu mati kewareken. Dua-dua mati. Yang satu moral. Anak bungsu. Dia immoral. Yang anak sulung. Bertahun-tahun aku melayani Bapak. Tidak pernah melanggar perintah Bapak. Perfect. Tapi justru dia hilang juga. Ini kan jebakan Batman ini kan tidak mudah. Itu hanya dilawan dengan hanya bisa dia kesadaran roh. Pemahaman itu plus peremuan titik nolmu. Titik nol kita. Itu akan menolong kita. Ketika kita dapat berkat atau apa-apa. Paling tidak sedikit yang saya alami. Saya selalu saya dalamnya titik nol. We are nothing. Dan kita menerima berkat itu dengan ucapan syukur. Malam ini simple pesannya. Kita harus bangun, tahu what's going on. Anda harus langsung bisa melihat yang tidak kelihatan. Kalau gunung es Anda harus lihat yang di bawah permukaan. Apa artinya, Pak? Artinya kaum radikal punya akses kekuasaan. Kita tunggu. Kalau itu terjadi, saya akan teriak sama gereja. Hei, bangun kamu. Anda jangan pikir semua ini tidak bisa terjadi perubahan. Saya masih ingat seorang bantah. Jangan doa puasa setelah Haman itu berkuasa. Doa puasa itu hanya berlaku ketika Haman itu belum berkuasa. Kalau itu dia sudah on power, selesai. Makanya Esther berkata, kita puasa, aku akan menghadap. Artinya kita meminta akses. Artinya intervensi surga, raja, supaya kita diluputkan dari yang jahat. Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan tidak bertanggung jawab atas semua keadaan. Kenapa Bizantium runtuh dan di sejarah? Karena kekristenannya hancur. Gedungnya luar biasa, iman yang sudah rapuh, udah habis. Siapa yang bisa berdoa? Orang-orang yang kenal Tuhan. Dan itu seperti batu-batu kecil, itu disatukan. Amin. Amin. Anda akan menyatu dengan yang lain. Selamatkan Indonesia. Yes. Ayo kita sama-sama mengisi cawan doa. Yes. Doa syafaat saya mau kasih tahu. Doa syafaat, waduh saya ini tugas. Saya bisa katakan, ketika engkau mau bersyafaat, kerohanianmu akan dipercepat. Yes. Amin. Karena ketika engkau bersyafaat ya bukan cuma ya Tuhan satu, tapi engkau mengalir dan menangkap hati Tuhan. Engkau bersedia menjerit. Termasuk ketika kita retreat atau apa, kita doa untuk jiwa. Yes. Amin. Amin. Kiranya Tuhan itu menjelawat. Mereka tidak kita kenal, tapi hati Tuhan atas mereka. Amin. Saya bisa merasakan gimana Yunus, Bro Yunus sama Sansa dengan gairah, dengan ini orang-orang. Nah,
kerinduan atau kerelaan atau ketersediaan kita untuk menjadi apa ya? Menang, itu akan memberi aliran kekuatan, mempercepat pertumbuhan kita. Amin. Anda harus punya titik-titik. Apa itu anakmu? Apa itu suamimu? Apa itu ayahmu? Engkau harus punya titik-titik jiwa yang kau doa. Itu akan mempercepat. Kan? Dan yang kedua ini unik. Di situ engkau diberi kekuatan. Engkau nggak nelongso, nggak sempet nelongso, nggak ada waktu nelongso karena engkau mendoakan orang. Itu rahasia orang nggak nelongso. Coba nggak ada yang dipikir apa? Aku kok ngini yo, ini kok ngini yo, nelongso terus. Betul. Itu caranya. Sehingga engkau punya stamina, engkau jalan terus. Saya ngumpulkan beberapa ayat, intinya mengerucut satu pesan. Suddenly. Yang pertama adalah Matius 24 ayat 38. Zaman mereka tuh makan, minum, kawin, mengawin. Jadi kalau sini, Sabtu, Minggu, perayaan, wedding, reception, itu jalan semua. Tapi sampai hari, hitungannya hari. Sampai Nuh itu masuk ke Bahtera. Dan kalau Anda perhatikan, Tuhan itu pintu ditutup. Itu Tuhan di dalam. Yes. Dari dalam. Jadi Tuhan ada di Bahtera. Amin. Dan dikatakan tidak terjadi apa-apa sampai Nuh itu masuk Bahtera. Boom, tiba-tiba hujan itu mulai masuk. Semuanya going well. Suddenly. Saya nggak tahu di bahasa Inggrisnya, nggak terlalu ini, tapi bagus dalam LAI ketika Tuhan menghardik angin ribut di kapal itu, ada satu kata sekonyong-konyong. Ayo coba cek, betul nggak? Sekonyong-konyong. Mana ini? Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya sekonyong-konyong. Mengamuk. Alkitab ini terlalu banyak info. Tiba-tiba sekonyong-konyong. Anda nggak boleh lengah. Yes. Amin. Amin. Dimanapun berada. Sebab seorang prajurit, seorang tentara, dia nggak boleh lengah. Amin. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar pada hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba, suddenly. Tapi bagi orang yang tahu, yang melek itu nggak tiba-tiba. Amin. Saya masih ingat film Volcano many years ago. Itu orang naik gunung, tapi terus dia sampai di satu kolam. Pernah ingat nggak ya? Itu danaunya itu bluduk gitu. Ya orang lihat, oh itu bluduk. Tapi ada ahli geologi yang ikut. Oh my goodness, dia tahu ini gunung mau lahir. Orang awam bilang, oh ya, sudah tahu tsunami itu? Ada cerita, itu air laut kesurut. Wah, ikannya gelepeng. Oh, ada orangnya. Loh, serius? Orang tidak ngerti. Wah, ikannya berkeleparan. Wah, gratis ini. Mari gitu. Sak gedung datang. Air yang tingginya. Saya pernah dapat
Anda tahu artinya tsunami, soalnya itu dari Jepang. Jepang itu yang paling sering itu. Pernah gagal, tidak bisa gagal. Dia kalau datang selalu ngambil nyawa dia. Itu kata tsunami. Gempanya di dalam, zup, air surut dulu, setelah itu gelombang. Dari situ mata dengan apa yang terjadi itu beda. Mata kan loh, airnya malah menjauh kan gitu. Coba. Makanya jangan males, jangan membenci hikmat. Come on. Belajar. Renungkan firman. Suddenly. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia ini nanti. 26 ini tahun yang sulit. Orang awam selalu jadi korban. Anda tidak boleh jadi orang awam. Saya tidak pernah ngomong Bitcoin, tapi Bitcoin itu suddenly turun. Suddenly. Dunia ini penuh dengan suddenly. Saya punya teman saya sendiri itu, ya puji Tuhan dia tuh bisa menang. Kesepitan, anaknya umur 38, meninggal. Salah satu pendetanya Marsaron Cempaka. Terus tak tanya sakit apa? Nggak punya sakit. Tidak ada sakit. Suddenly, ketika engkau berjalan dalam terang, engkau punya terang hidup. Kau tahu kemana engkau melangkah. Saya tambah sedikit, engkau tahu what's going on. Saya ketemu anaknya Pak Anggito. Saya cukup surprise dia di satu gereja yang beda. Jadi satu peneguhan. Ada saatnya kalau doa itu bersama, semua musiknya diberhentikan. Terus saya bilang, kalau saya enggak, musiknya kita untuk ini. Jadi gini, kita sampai kesimpulan gini. Kalau orang nyanyi, semangatnya naik. Itu dalam satu titik. Kalau mau nyembah, itu harus diturunkan malah. Emosi itu enggak boleh di execrate terus, tambah semangat. Kalau engkau mau worship, mau masuk, itu harus turun supaya roh itu punya jalan. Saya percaya nggak ada yang ngomong begitu lagi. Wah, tambah seru. Yang itu saya tuh lihat tuh, ini itu penuh Roh Kudus katanya. That emotion. Seperti apa sih? Nah, saya dapat gambaran apa? Layangan. Tapi emosi itu perlu, jiwa, semangat. Lain kecuali kita ini mau bersama-sama, that's praise, gitu ya. But ketika kita ngomong worship itu beda. Anda misalnya, saya masih ingat layangan ya. Layangan itu kalau di awal itu ditarikin, tarik. Tapi kalau sudah dapat angin, Anda nggak perlu begini-begini. Betul? Cukup ikuti aja. Jadi emosinya harus turun. Justru di atas sudah ini gini-gini malah aneh. Nah, terus saya ngomong-ngomong ini cukup gaduh. Semoga dia jadi connect atau rekan untuk bisa ke buku KPR itu. Saya terus diminta doa sama Pak Anggito buat dia. Saya bilang, dia cerita di pekerjaannya gini. Itu saya bilang itu preparation untuk kamu jalan dalam calling. Dan callingmu lahir bukan karena engkau melalui. Begini, hari ini bukan berarti salah, tapi tidak lagi jadi ukuran. Oh, anak saya aktif di gereja, semangat sekali. Itu masih bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, semangat itu dalam arti sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya toh? Makanya begitu aktif pelayanan. Tapi bisa tidak. Dia justru terjebak dalam sebuah semangat kegerejaan tanpa ketemu Tuhan. Saya tidak katakan selalu begitu ya. Karena gereja harus menjadi wadah orang ketemu Tuhan, sarana. Sudah betul. Tapi ketika
wadah itu begitu dominan, orang bisa nggak ketemu Tuhan. Justru yang Anda kejar ini, saya secara fisik ngomong dan itu hanya sebuah pijaan dan sarana. Anda terus kejar apa? Satu realita yang tidak kelihatan, tetapi itu disingkapkan Roh Kudus yang membuat engkau bisa melihat kehadiran Tuhan. Saya punya statement yang saya suka. Ketika seorang dari satu agama pengkhotbah atau dia cerita nabinya, pemimpinnya yang dia kagumi, tapi tidak ada nabi yang datang, yang hadir, siapapun dia. Tetapi ketika seorang yang diurapi cerita Yesus dan umat yang mendengar itu menerima, Yesus datang. Itu yang membuat, karena dia hidup. You can touch it. You can feel it. I feel Jesus. Ada lagu ya, I feel Jesus. Engkau bisa rasakan dia ada, kasihnya, kekuatannya yang damai sejahtera, aliran kesembuhannya. Itulah hubungan. Yes. Oke, saya nggak perpanjang. Ayo kita bangun. Matius 24 ayat 38 sampai 44. Orang yang bersama-sama, satu diambil, satu ditinggal. Ayat 45. Siapakah hamba yang apa? Setia dan bijaksana. Ayat 46. Berbagailah hamba yang kedai dapati tuannya apa? Melakukan tugasnya. Jadi setia bijaksana itu dia melakukan tugas. Dia mengerjakan. Makanya saya pribadi, saya bukan tidak menghargai penyingkapan second coming. Hanya fokus kerjakan yang Tuhan mau kau kerjakan. Tuhan tidak pernah kekurangan penugasan. Kalau engkau available. Katakan gak ada orang yang nugaskan kamu. Gak ada. Engkau gak punya jabatan posisi di gereja. Tapi engkau pendoa. Engkau doa tuh, engkau nangkap hatinya Tuhan, engkau mulai berseru, engkau mulai satu hari engkau orang akan melihat. Atau tanpa jabatan. Salah satu papa saya itu mimbarnya di mana? Di ruang praktek. Dia nggak pernah aktif apa-apa di gereja. Saya nggak katakan nggak perlu aktif secara umum di gereja, tapi papa saya baca Alkitab, jadi doakan orang di pasien, di praktek. Tuhan bisa pakai di mana. Amin. Ketika engkau tersedia, tidak ada satu yang bisa menghalangi pemakaian Tuhan dalam hidupmu. Dengan aku tanpa jabatan, dengan aku tanpa posisi. Amin. Dan engkau akan mengerjakan apa yang Tuhan itu mau kerjakan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Ya, tersedia. Tersedia. Jangan sampai mandul. Nggak bisa dipakai Tuhan. Nggak ada buah. Ya tadi saya kembalikan. Jangan pusatkan diri sendiri. Amin. Banyak kesembuhan itu ketika Anda itu mulai bergerak. Ketika Anda mulai merelakan di tengah-tengah. Lihat itu. Misalnya apa? Janda Sarfat. Dia sendiri kan dalam problem apa? Cuma punya apa? Genggam tepung satu genggam, minyak satu botol atau, tapi dia memberikan space. Justru di situlah titik perubahannya. Amin. Di situ titik Tuhan bisa intervensi. Nah, jangan ditafsirkan kita harus berjasa, bukan. Tapi Tuhan itu butuh pijaan. Amin. Ingat bagaimana Ayub bisa pulih ketika dia berdoa untuk sahabatnya yang sudah bully dia. Catat. Itu sahabat itu, orang lagi sengsara dibully itu sangat menyakitkan loh. Betul ya? Oh, kamu salah apa dosa apa loh? Itu loh, Ayub juga mangkel loh, tahu ora dosa gitu kan. Wih, terus
Dan itu orang pinter itu, tim Iman atau dari tim Timna. Dia terus wis. Dan Ayub tidak sakit hati. Istri yang ngutungi dia. Dikatakan dia pulih, punya anak lagi. Anaknya paling cantik sa-desa. Wah, luar biasa. Berarti istrinya juga ikut pulih. Bagaimana itu? Dia mengampuni istrinya. Betul? Ayo temukan titik di mana engkau berdoa. Kau bisa, apa itu anakmu? Apa itu sahabatmu? Titik-titik di mana engkau bisa bersyafaat. Di situ Tuhan itu punya pijakan untuk berkarya dalam hidupmu. Saya percaya saya bisa merasakan. Saya nggak boleh, selalu ada titik di mana saya bersyafaat. Dan itu menguatkan, membuat energi. Yang jelas kalau Bro Yunus selalu doa untuk anak perempuannya yang di Taiwan. Itu motor penggerak. Karena ada objek yang kita bersyafaat. Amin. Temukan ya, dan mulai gerakkan. Jadi di situ kau mengenapi tidak hidup untuk dirimu sendiri. Sebab tidak seorang pun dipanggil hidup untuk dirinya sendiri. Semakin egois kita, semakin kita gelisah. Oke? Dan lagu ini mengingatkan kita. Di tengah perjalanan, lelah, jatuh, kita berseru. Pegang itu, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangun. Bapa tidak membiarkan. Lihat itu, ingat anak bungsu, udah merosal, udah begitu, dia diterima, dia nggak pernah ditolak. Nggak ada yang nggak bisa dipulihkan Tuhan. Sehancur apapun hidup kita, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Nggak cuma memulihkan, lihat, ini satu lagi. Rumput aja dikasih didandan, dikasih perhiasan supaya cantik. Tuhan mau sesuatu yang indah. Engkau tiap kita ini diberi sesuatu yang membawa keindahan, di mana the glory of God itu reflect, bisa termanifestasi dalam hidupmu. Amin. Jadi itu satu harta kekayaan. Dwelling in Him. Dialah harta. Jangan berhenti, jangan kasih kendor, terus. Dan berjaga-jaga. Ketika engkau terus berjaga-jaga, engkau berjalan, engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Jangan tidur. Bangun. Karena waktu ujian, waktu penentuan telah tiba. Ngeri sekali. Ngeri. Simple, waktu COVID, apa yang Anda dilakukan orang? Pakai masker, pelindung. Apa yang dilakukan? Jemur badan. Apa yang dilakukan? Olahraga. Semua apa? Memperkuat tubuh, membuat proteksi. Whatever itu efektifnya, tapi intinya dia melakukan itu. Nggak perlu disuruh, karena sudah kelihatan ini virus menyebar kemana-mana. Hari ini kita nggak berhadapan dengan virus secara fisik, kan? Secara rohani. Anda harus punya antibodi yang melebihi virus. Amin. Kalau tidak kita terjangkit. Kalau sudah terjangkit, jangan putus asa. Minum obat Yesus. Anda sembuh. Amin. Mari kita bangkit berdiri.